Halo, Shalom, Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Itulah harapan dan doa saya. Sekarang kita sudah di dalam pelajaran 24 dari seri pelajaran Jalan Raya Kehidupan. Yang adalah 25 pelajaran, berarti minggu depan adalah pelajaran kita yang terakhir. Nah, dalam pelajaran kita yang ke-24 ini diberi judul oleh yang membuat bahan ini adalah Paulus memimpin di deretan keselamatan. Kita tahu bahwa Paulus adalah rasul yang dipanggil Allah sesudah Kristus naik ke surga untuk satu program yang tidak pernah diceritakan sebelumnya atau disebut masih rahasia, yaitu program untuk bangsa yang bukan Yahudi. Kemudian program yang dipimpin oleh Rasul Paulus ini adalah program untuk bangsa bukan Yahudi dan bangsa Yahudi. Tidak lagi ada perbedaan. Kan? Kemudian perlahan-perlahan program kerajaan itu semakin jelas dikesampingkan. Nah, saudara-saudara sekalian, tujuan dari pelajaran 24 ini adalah supaya meminta orang-orang percaya atau orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menceritakan tentang rahasia ini, tentang berita keselamatan yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Dan untuk memberitakan tentang suatu kesatuan yang akan kita pelajari hari ini. Kesatuan apakah itu? Ada 7 hal satu. Oke, mari kita baca juga sebelumnya. Kita baca Efesus 3 ayat 8 dan 9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berada lagi di depan firman-Mu, merenungkan, mempelajarinya. Tuhan, Engkau senang melihat kami yang belajar firman-Mu, karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Bagaimana kami boleh menyenangkan hati-Mu kalau kami tidak tahu apa kehendak-Mu? Yang kami hanya bisa tahu kehendak-Mu di dalam firman-Mu yang tertulis ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi kita tahu bahwa pembacaan untuk pelajaran 24 adalah surat-surat Rasul Paulus. Tadi kita sudah lihat, kita sudah baca ayat yang berkata bahwa Rasul Paulus yang dia bilang dia hina ini dipanggil Allah untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terhingga, kepada orang-orang bukan Yahudi, dan untuk menceritakan juga menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah disembunyikan Allah, yang diwahyukan, dinyatakan kepada Rasul Paulus, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, di mana Allah dulu memanggil Abraham keluar dari bangsa-bangsa kafir yang tidak menghormati Allah, kemudian memulai satu jalan perjanjian, jalan kerajaan menuju kerajaan di mana Kristus akan menjadi raja. Kemudian orang kafir Kanan. Kemudian akhirnya dia bertemu di mana Rasul Paulus dipanggil untuk program pertemuan ini, di mana tidak ada lagi perbedaan antara bangsa Yahudi dan bukan Yahudi, karena bangsa Yahudi menolak raja mereka yaitu Yesus Kristus, bukan? Sehingga Rasul Paulus adalah rasul bagi masa ini, di mana tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Toh? Kemudian waktu itu Petrus kan bingung, orang-orang pengikut Petrus kan bingung karena mereka masih berpikir masih program yang lama. Tapi akhirnya Petrus juga bersetujuan, dan kalau kita baca di dalam akhir dari kisah para rasul, tidak ada lagi disebut-sebut Petrus, semua adalah satu pelayanan dari Rasul Paulus. Ini penting sekali untuk kita pelajari dan kita paham.
Kalau gagal paham ini, susah kita akan mengerti Alkitab. Kalau kita mencampur baur program kerajaan dan program rahasia atau program untuk bangsa bukan Yahudi dan bangsa Yahudi yang tidak ada perbedaan itu. Oke, kita lanjut. Ketika Rasul Paulus berada di penjara, dia menulis sebuah surat untuk dibawa oleh seseorang bernama Titikus, dan kemudian surat itu adalah untuk jemaat di Efesus. Saudara-saudaraku sekalian, Rasul Paulus menulis hal-hal yang baru dan ajaib itu kepada jemaat-jemaat. Nah, kepada jemaat-jemaat yang di dalam Alkitab, nama itu disebut umpamanya surat kepada jemaat Korintus, surat kepada jemaat Filipi, surat kepada jemaat Efesus. Nah, malam hari ini kita akan melihat apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Titikus. Oke. Kita baca Alkitab lagi ya. Saya suka baca Alkitab. Oke, Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi dia maksud kita yang dipanggil atau orang-orang Efesus yang dipanggil itu hiduplah sepadan dengan panggilan kita. Jadi kalau kita ini dipanggil orang Kristen menerima Tuhan Yesus ini, marilah kita hidup seperti orang Kristen gitu. Jangan hidup seperti orang yang tidak mempunyai Allah, tapi selalu masuk gereja, tapi kehidupan tidak benar. Oke. Sederhana firman Tuhan. Oke. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tidak usah tunggu orang datang minta bantuan. Kalau kita lihat orang itu perlu bantuan dan kita diberkati Tuhan, kita lakukan saja. Tidak usah tunggu-tunggu orang kesian harus datang minta kepada kita. Kita buka mata besar-besar, lihat-lihat, oh ini orang bantu. Orang bilang, ini Ibu Ella bahasa interkelas. Bukan bahasa interkelas. Alkitab bilang, apa Alkitab bilang? Saling membantu. Saya ini banyak sekali dibantu oleh kakak, adik saya, saudara-saudara sekalian. Kenapa saya tidak membantu, bukan? Membantu juga. Oke? Apalagi? Dan berusahalah memelihara kesatuan. Nggak gampang bersatu, satu pikiran. Tapi berusahalah, menuju situlah kita. Toh? Jangan terlalu banyak perdebatan, perbedaan. Cari yang sama dan bersatu. Kemudian, dalam memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Grup Kawanua atau grup damai sejahtera. Grup keluarga ini, grup damai sejahtera. Sekarang sesudah pembacaan ini ada 71. Jadi katanya ini harus kita sama. 71. Berapa satu? 7. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. 71. Yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara kepada jemaat Efesus. Oke? Kemudian ada terusnya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita kembali lagi mendiskusikan atau membicarakan tentang satu ini. Berapa satu? 71. Satu tubuh. Bangsa Yahudi dan bangsa lain adalah akan menjadi satu tubuh pada saat mereka diselamatkan. Pada saat waktunya tiba, genaplah orang-orang percaya, maka bangsa Israel atau bangsa yang bukan Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus akan bersatu dan diselamatkan sama-sama. Di mana Kristus adalah kepala. Kalau bangsa Israel dulu, Kristus itu adalah pengantin pria.
sedangkan bangsa Israel adalah pengantin wanita. Tapi di zaman anugerah, di zaman Rasul Paulus berbeda. Orang-orang percaya disebut tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala tubuh Kristus. Berbeda. Tapi dua-duanya indah. Oke? Tubuh itu akan berada di surga karena Allah akan mengangkat kita ke sana untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus. Efesus 2 ayat 6, 13 sampai 16. Satu yang kedua adalah satu roh. Roh Kudus lah yang membaptis kita ke dalam tubuh Kristus dan memeteraikan kita di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Dia. Roma 6 ayat 4, Efesus 3 ayat 13. Tubuh kita pada saat meninggal akan tinggal di bumi, namun roh kita akan berada di surga untuk menunggu kedatangan Kristus. Satu pengharapan dalam panggilan. Pengharapan kan kita adalah bahwa suatu ketika Kristus akan datang dan mengangkat orang percaya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, ke surga. Pengangkatan itu akan mengakhiri zaman anugerah, di mana tubuh Kristus akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Kristus di surga. Jadi kita yang disebut tubuh Kristus ini akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga. Pengangkatan ini akan berlangsung seketika, sekejap mata. Dalam sekejap mataku diangkat. Sekejap. In the twinkle of an eye. Terjadi. Oh my God. Mungkin besok, mungkin lusa. Kemudian yang sudah mati maupun yang sudah mati. Oke. Kemudian pengangkatan ini akan mengakhiri zaman anugerah, di mana tubuh Kristus akan tinggal selamanya bersama-sama dengan Kristus kepalanya di surga. Oke. Kita akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Oke. Kesatuan yang keempat. Satu yang keempat adalah satu Tuhan. Tuhan kita adalah Kristus Yesus yang mengasihi kita dan telah menyerahkan diri kita di atas kayu salib. Oke, itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tuhan kita mempunyai tiga oknum. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus tidak sama dengan Allah Anak. Tapi ketiga-tiganya adalah Allah. Kesatuan erat dari Trinitas ini dia. Itulah Allah kita. Oke? Kemudian yang satu yang berikut adalah satu iman. Iman adalah tubuh dari kebenaran yang diberikan kepada orang-orang percaya. Dan harus dijaga dan dipegang senantiasa seperti yang dilakukan oleh para rasul. Satu iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, iman kita itu harus kita jaga, harus bertumbuh, banyak baca Alkitab, praktekkan iman itu. Kalau kita tidak lagi baca Alkitab, tidak mempraktekkan iman, lama-lama kita mempunyai keraguan-raguan iman. Sedangkan Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu mempunyai satu iman. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang beriman, kita bantu supaya kita sama-sama mempunyai satu iman. Oke? Kemudian satu baptisan. Kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus oleh Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus. Seperti tubuh mempunyai banyak anggota yang berbeda tugas, demikian juga tubuh Kristus di dalam Kristus adalah sebagai kepalanya. Dan kita adalah anggota-anggotanya. Jadi baptisan yang harus kita semua terima adalah baptisan Roh Kudus. Kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yakin di dalam hati, mengaku dengan mulut. Memang ada banyak sekali baptisan-baptisan air. Seperti ada percik, ada selam, ada selam celup, selam tidak celup, dan lain sebagainya. Tapi baptisan yang satu yang dimaksudkan ini bukan baptisan air, tetapi baptisan
oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus atau ke dalam gereja yang gereja yang satu kali kelak akan diangkat. Gereja yang kepalanya adalah Kristus. Semoga kita semua sudah dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus ketika kita percaya secara pribadi. Haleluya. Oke. Dan satu yang terakhir, yang nomor 7. Satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita menjadi satu di dalam Kristus, maka Allah Bapa adalah juga Allah Bapa kita. Oke? Buka kembali kitab Efesus ini dan pelajari tentang 7:1 ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus, sang pemimpin zaman anugerah ini, kepada jemaat Efesus. Oke, saudara-saudara sekalian, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda bisa melihat betapa mulianya jalan anugerah itu? Jalan yang tidak ada perbedaan dari bangsa Israel atau bangsa bukan Yahudi, bangsa Jawa, bangsa Papua, bangsa Italia, bangsa Dutch, bangsa Inggris, tidak ada perbedaan lagi. Bukankah indah? Siapa saja yang percaya Tuhan Yesus, tidak ada juga perbedaan agama. Kok agama Kristen, kok agama Islam, kok agama Buddha, kok agama Hindu. Kalau kau percaya bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang suci, yang mati menanggung dosa, saudara juga dibaptis ke dalam tubuh Kristus itu. Mengerti? Kadang-kadang papa nama gereja justru menghalangi berita keselamatan oleh Yesus Kristus. Janganlah. Marilah kita melintasi batas, across the borders. Warna kulit, orang kaya, orang miskin, tidak ada perbedaan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. That's it. Oke? Kemudian sesudah itu, bagaimana seharusnya tingkah laku dari orang-orang yang telah menjadi bagian dari tubuh Kristus? Kalau saudara sudah jadi bagian dari tubuh Kristus, bagaimana kira-kira tingkah laku saudara? Dibaca tadi tuh, hiduplah sepadan dengan statusmu sebagai anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala kita. Paulus telah menuliskan bahwa kita harus senantiasa hidup suci di dalam Efesus 5 ayat 3. Sementara pengharapan kita di atas surga, kita masih hidup di bumi, sehingga kita harus hidup seperti manusia yang baru, sebagai manusia yang sepadan dengan panggilan kita. Oke, saya akan menutup pelajaran 24 ini dengan ayat yang sudah kita hafal, yang sudah kita tahu sekali, yang sudah saya berkali-kali bilang, yaitu di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi sekarang saya tambah ayat 10. Jadi Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sudah tahu. Itu bukan hasil usahamu. Sudah tahu. Tetapi pemberian Allah. Sudah tahu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Sudah tahu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita adalah buatan Allah. Saya ganti nama ya. Sebab karena kasih karunia, nama saya Ella. Ella diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha Ella, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan Ella. Jangan Ella memegahkan diri. Karena Ella ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Ella hidup di dalamnya. Baca lagi nanti sampai di rumah. Ku ganti namamu, oke? Saya baca cepat. Sebab karena kasih karunia Ella diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha Ella, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha atau pekerjaan Ella. Jangan Ella memegahkan diri. Oke? Karena Ella ini buatan Allah.
diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya Ella hidup di dalamnya. Itulah berita pelajaran 24. Mari kita tutup dengan sebuah doa. Tuhan, kami diciptakan untuk satu perbuatan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk hal-hal yang saya sudah tahu. Bahwa saya selamat oleh iman. Bukan hasil pekerjaan saya. Bukan hasil usaha saya. Sebab itu saya tidak bisa bermegah diri. Karena semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas tempat sesudah Golgota, sesudah Getsemani, di tempat bernama Golgota. Disitulah engkau mengerjakan keselamatanku. Sehingga aku tidak bisa bermegah diri sedikit pun, karena itu adalah pemberian Allah. Terima kasih Tuhan, ajarlah aku selalu untuk menyebarkan berita ini. Menyiarkan, mengajarkan hal ini kepada orang lain dengan jelas dan sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus.